Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku P3MI dimanapun Anda berada, saya ingin menyampaikan berkenaan Permen 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan migran Indonesia ke luar negeri. Yang mana tentu keputusan itu menurut saya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 32. Tentu Pasal 32 ayat A tentu dari pihak kementerian khususnya melihat dari sisi keamanan dan dari sisi keselamatan untuk PMI juga. Tentu tidak hanya di situ saja, tentu pelindungan dan hak asasi manusia juga sebagai pertimbangan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk menghentikan sementara pekerja migran Indonesia. Dan tentu juga permen penghentian tenaga pekerja migran Indonesia nomor 17 tahun 2019 juga mengatur tata cara untuk dari pihak kementerian menghentikan pekerja migran Indonesia, tentu mempunyai dasar-dasar dalam pengertian tersebut. Yang mana negara ataupun dunia saat ini menghadapi COVID-19, tentu Indonesia sendiri pun berdampak. Sampai saat ini, pemerintah berusaha untuk menghentikan atau mencegah bagaimana masyarakat Indonesia khususnya tidak terjangkit ataupun tidak terkena penyakit COVID-19. Dengan demikian, tentu tidak hanya P3MI yang merasakan dengan akibat adanya wabah corona ini, tetapi tentu semua kewajiban pemerintah untuk bisa mengatasi bagaimana mencegah dan mengatasi ini semua. Tentu peran masyarakat juga perlu untuk membantu pemerintah bersama-sama bisa mencegah atau menghentikan wabah corona COVID-19 yang masih ada sampai hari ini. Nah, tentu saya ingin membahas ataupun bagaimana bisa kita mendapatkan khususnya P3MI untuk mencari solusi agar Permen 151 penghentian sementara tahun 2020 pekerja migran Indonesia. Apa solusi yang kita dapat sampai hari ini? Nah, kita tentu bermohon kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Kepala BP2MI untuk bisa penghentian atau pelarangan Pasal 151 itu untuk bisa ditinjau ulang kembali. Kenapa demikian? Nah, kita paham bahwa sesuai undang-undang, jika negara penempatan ditutup, tidak ada perjanjian tertulis ataupun jaminan sosial, jaminan keselamatan, dijamin keamanan, tentu negara melarang untuk pekerja migran Indonesia ditempatkan negara yang tidak punya perjanjian dengan negara Indonesia. Nah, bagaimana kita melihat berkenaan tentang negara lain yang tidak menutup menerima pekerja asing dan masih menerima pekerja asing di negara penempatan? Tentu kita melihat kondisi saat ini, apa yang saya tahu bahwa negara Hong Kong dan negara Taiwan
masih bisa menerima untuk pekerja asing, untuk menerima pekerja asing bekerja di negara Hong Kong dan Taiwan. Nah, tentu ada persyaratan-persyaratan dan SOP yang harus dilakukan jika pekerja asing ingin masuk ke negara Hong Kong ataupun negara Taiwan, tentu dikarantina selama 2 minggu. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Nah, ini kan sampai hari ini, bahwa pada tanggal 18 Maret tahun 2020, itu surat penghentian sementara itu sudah ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja. Dan sampai hari ini belum ada solusi apakah mau dihentikan ataupun mau diperpanjang ataupun mau dicabut. Nah, ini informasi sampai hari ini P3MI belum mendapatkan kejelasan baik dari kementerian ataupun BP2MI. Nah, dengan itu ada negara-negara yang masih terbuka untuk menerima tenaga kerja pekerja asing. Nah, tentu kami bermohon kepada Ibu Menteri ataupun Kepala BP2MI untuk mencarikan solusi dengan kehati-hatian agar PMI yang kita tempatkan tetap mendapat perlindungan, keamanan, dan keselamatan sebelum, sesudah, ataupun setelah bekerja. Sampai hari ini kita tidak memahami sampai kapan surat 151 itu akan dihentikan atau pelarangan untuk menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, kita bermohon kepada Bu Menteri kerendahan hatinya agar kalau memang kondisi saat ini belum merasa aman secara menyeluruh, mungkin secara bertahap untuk bisa memberi peluang PMI yang sudah mendapatkan visa ataupun sudah turun visa kerjanya, itu tahap pertama agar bisa ditempatkan ke luar negeri. Nah, ini semua PT-KMI mengalami keluhan-keluhan. Kita mengerti bahwa keselamatan adalah utama, kita memahami itu. Tetapi di negara kita ada juga usaha-usaha lain yang masih terbuka. Nah, kalau kita bicara dengan keselamatan dan keamanan, undang-undang mengatakan keamanan itu dan keselamatan itu bisa terjamin jika di negara pertempatan itu bahwa pekerja itu bisa terlindungi. Nah, tentu apa yang kita pahami bahwa PMI yang bekerja di asisten rumah tangga, tentu safety, keselamatannya itu terjaga, kesehatannya terjaga. Nah, karena apa? Mereka adalah bekerja di rumah, artinya tentu majikan dan tentu PMI ini bisa menjaga kesehatan dan mereka tentu tidak bebas untuk keluar kemana-mana. Lah, itulah ada suatu jaminan keamanan dan keselamatan untuk individu PMI sendiri. Undang-undang berbicara seperti itu. Nah, terkecuali PMI itu bekerja di tempat kerumunan orang ramai. Nah, itu mungkin masih menjadi bahan pertimbangan untuk Menteri Tenaga Kerja. Mudah-mudahan juga ini bisa dicarikan solusi agar PMI yang sudah ada bisa ditempatkan bekerja ke luar negeri. Nah, yang kedua, tahap kedua adalah tadi bahwa PMI yang sudah ada visa sebelum detak tanggal 18 bulan Juli, mudah-mudahan Kementerian Tenaga Kerja sudah memberikan solusi untuk PMI yang sudah mendapatkan visa kerja. Nah, mungkin berkala dan bertahap. Tahap kedua,
jika ini situasinya aman, tidak ada masalah. Nah, tahap yang kedua dilakukan adalah orang-orang yang sudah PMI, yang sudah mendapatkan visa di luar negeri. Nah, untuk Cisco, validasi paspor. Nah, validasi paspor itu Cisco-nya bisa dibuka, adalah tujuannya untuk bisa OPP, jaminan kompetensi, dan BPJS. Nah, itu adalah tahap kedua yang bisa untuk ditempatkan ke negara tujuan yang masih menerima pekerja-pekerja asing untuk bekerja di rumah tangga, di asisten rumah tangga. Nah, yang ketiga, kalau ini tahap kedua ini prosesnya aman, dilakukanlah tahap ketiga. Tahap ketiga adalah proses anak-anak yang sudah ID untuk dipasporkan. Nah, jadi ada tahap pertama tadi, anak-anak PMI yang sudah mendapatkan visa saat ini. Kedua, anak-anak yang sudah mendapatkan job visa karena tidak bisa di-approve karena validasi paspor itu terkunci di Cisco, otomatis ini visa-visa anak PMI yang sudah dapat majikan, visanya tidak akan bisa keluar. Nah, yang ketiga adalah anak-anak yang sudah ID itu dibenarkan untuk dipaspor. Nah, kalau ini tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat ini semua tidak ada masalah, kondisi itu stabil, keamanan dan keselamatan baik di negara kita, di luar negeri, normal kembali. Nah, inilah bisa dibuka semua. Nah, tentu ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Ini adalah sifat kehati-hatian kita semua. Tidak hanya memikirkan ekonomi, tetapi juga kita memikirkan keselamatan PMI. Nah, mungkin Bu Menteri dan Kepala BP2MI, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mendengar apa yang menjadi unek-unek kami selaku P3MI, agar ini bisa untuk dibuka kembali. Tentu tidak lepas melihat keamanan dan keselamatan dan perlindungan PMI tersebut. Nah, jika ini sudah terbuka dengan tahap demi tahap, mungkin ini bisa PMI juga untuk ditempatkan di luar negeri. Nah, kita tidak tahu PMI terlalu lama di rumah, ya kan? Tentu mereka juga penghidupan hari-hari bagaimana untuk masa depan keluarganya. Kita memahamilah keamanan dan keselamatan itu, nyawa itu penting. Tapi kan ada hal-hal yang masih bisa, dan anak-anak juga ingin bekerja ke luar negeri, tentu diperiksa dulu kesehatannya. Anak-anak yang PMI yang sehat itulah yang kita berangkatkan lebih dahulu. Dan di sana mereka juga akan dikarantina 2 minggu. Di negara Hong Kong dan di negara Taiwan, itu yang informasi yang saya terima dari teman-teman P3MI. Jadi tidak ada alasan PMI ini harus tidak ada kepastian kapan harus diberangkatkan. Kalau bicara kita kepastian, sampai ini kita tidak tahu kapan wabah corona ini terhenti. Semua tidak ada kepastian. Nah, makanya ini sekali lagi saya katakan, keamanan dan keselamatan itu adalah nomor 1 untuk melindungi. Tetapi kan ada hal-hal yang bisa mengantisipasi persoalan itu. Anak-anak PPMI bisa dites kesehatan semua, setelah itu dapat surat dari kesehatan. Nah, ini bisalah ditempatkan. Ya, kami memahami bahwa tidak mudah juga bagi Bu Menteri ataupun Kepala BP2MI untuk mengatasi ini. Tentu Bapak dan Ibu akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membicarakan ini sampai ke tingkat WHO. Kami memahami itu. Tapi juga kami mohon Bu Menteri dan Kepala BP2MI
memahami kami juga. Itu artinya antara Kementerian BP2MI, kita sama-sama apa menjadi kesulitan kita bersama. Karena ini adalah untuk kepentingan bangsa. Kami juga sama. Kementerian BP2 pun sama. Tujuannya adalah bagaimana PM ini bisa bekerja sesuai undang-undang. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, maka dari itu sekiranya kami mohon kepada Bu Menteri, kepada BP2MI agar bisa mempertimbangkan permohonan kami ini selaku P3MI untuk memikirkan tadi. Mudah-mudahan sebelum tanggal 18 Juni tahun 2020, PMI yang pertama yang sudah turun visa untuk bisa diberangkatkan ke negara yang tidak menutup menerima pekerja asing, tapi membuka untuk menerima pekerja asing di negara penempatan. Dengan catatan tentu PMI itu sudah mendapatkan surat kesehatan dari negara kita untuk mendapatkan masuk ke negara penempatan. Itu yang pertama. Jika yang pertama ini sudah selesai, kita lakukan tahap kedua. Tahap kedua adalah anak-anak yang sudah mendapatkan job visa itu. Nah, setelah selesai ini habis semua yang sudah bisa berangkat, lakukan periode yang kedua, tahap berkala kedua. Anak-anak yang sudah dapat visa ini semua. Nah, setelah ini selesai, tahap ketiga, paspor. Yang keempat, jika ini normal, dibuka semua. Nah, makanya itu perlu juga dimintalah semua data-data kepada P3MI, melaporkan kepada kementerian, melaporkan kepada BP2MI, mana-mana tenaga kerja PMI yang sudah mendapatkan visa kerja saat ini. Dan mana-mana juga PMI yang sudah mendapatkan job visa saat ini. Dan mana-mana juga PMI yang sudah mempunyai paspor ataupun ID, itu dilaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI. Nah, disitulah nanti dari pihak kementerian atau BPMI bisa melihat berapa sih PMI yang sudah turun visa, berapa sih PMI yang sudah dapat job, berapa sih PMI yang sudah ada paspor. Dan yang terakhir tadi, kalau kondisinya sudah stabil, silahkan dibuka seperti biasa. Mungkin itu rekan-rekanku P3MI sedikit bincang-bincang kita, mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan berkenan Bu Menteri Tenaga Kerja, Kepala BP2MI berkenan untuk membuka kembali ataupun mengakhiri pelarangan pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita. Mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya Heri Darman selaku Dirut P3MI mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.